Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Fetria Janova. Di sini saya akan membahas soal UAS Manajemen Keuangan. Soal yang pertama tentang neraca. Di sini diminta berdasarkan konsep fungsional, hitunglah 1. Modal kerja, 2. Bukan modal kerja, 3. Modal kerja potensial, 4. Hitunglah rentabilitas modal sendiri, 5. Jelaskan dengan perhitungan apakah perusahaan memenuhi aturan struktur finansial konservatif yang A. Vertikal, B. Horizontal. Jawab. Pertama-tama kita cari perhitungan mencari laba. Di sini ada penjualan neto 35 juta, harga pokok penjualan 12.500.000, laba kotor atas penjualan 22.500.000. Yang kedua, biaya-biaya operasi. Di sini ada biaya penjualan dan administrasi 1.500.000, depresiasi mesin 750.000, depresiasi bangunan 1 juta, jumlah biaya operasi 3.250.000, laba usaha 19.250.000. Baru kita cari modal bunga modal asing. Obligasi 7% dikali 2 juta 140.000, hipotek 8% dikali 2.500.000, totalnya 200.000. Jumlah bunga modal asing 340.000, laba sebelum pajak 18.910.000, pajak perserian 40% 7.564.000, laba setelah pajak 11.346.000. Operasi profit margin atau laba usaha dibagi penjualan dikali 100% sama dengan 19.250.000 dibagi 35 juta dikali 100% sama dengan 0,55 atau 55%. Terus tadi ditanyakan modal kerja. Di sini modal kerja itu ada kas sama dengan 2.500.000, piutang dagang 100% dikurang 0,55% dikali 2.256.450 sama dengan 2.244.039. Persediaan barang 805.700. Depresiasi mesin 750.000, depresiasi bangunan 1 juta. Jumlah modal kerja 7.299.739. 2. Bukan modal kerja. Mesin 7.500.000, bangunan 10 juta, tanah 5.700.000, jumlah bukan modal kerja 23.200.000. Yang ketiga, modal kerja potensial. Keuntungan 0,55% pada piutang dagang itu ada 522.912. Efeknya itu 1.150.000. Jumlah modal kerja potensial 1.672.912. 4. Rentabilitas modal kerja sama dengan laba sebelum pajak dibagi modal sendiri dikali 100%. Di sini 11.346.000 dibagi 15.656.000 sama dengan 0,724%. Yang A. Struktur finansial konservatif yang vertikal. Modal asing harus lebih kecil dari modal sendiri dilakukan dengan rasio sama dengan modal asing dibagi modal sendiri sama dengan 11 juta dibagi 15.656. Perbandingannya tuh 1:1,42. Modal asing lebih kecil dari modal sendiri sehingga dapat memberikan kesimpulan bahwa perusahaan menganut aturan struktur konversik yang vertikal. Yang B. Struktur finansial konservatif yang horizontal. Rasio modal sendiri dibagi aktiva tetap tambah persediaan besi sama dengan 15.656.000 dibagi 17.500.000. Perbandingannya 1:1,11.
Modal sendiri lebih kecil dari aktiva tetap, sehingga dapat diberikan kesimpulan bahwa perusahaan tidak menganut aturan struktur finansial konservatif horizontal, karena seharusnya modal sendiri harus lebih besar dari jumlah aktiva tetap. Soal nomor 2, di sini yang diminta anggaran pengumpulan piutang, anggaran dengan ketentuan, pisahkan antara transaksi. Jawaban nomor 2. November 6.500.000, 10% kali 6.500.000 sama dengan 650.000. Desember 8.800.000, 60% dikali 8.800.000 sama dengan 5.280.000. 5% dikali 8.800.000 sama dengan 440.000. Di sini ada 30%, 5%, 10%, 60%. Itu dari soalnya. Januari 6.500.000, 30% dikali 6.500.000 sama dengan 1.950.000. 5% dikali 1.950.000 sama dengan 97.500. Ditotalin jadi 1.852.000. 10% dikali 6.500 sama dengan 650.000. 2 juta, totalnya 2.502.500 itu dapat dari 1.852.000 ditambah 650.000. 60% dikali 6.500.000 sama dengan 3.900.000. 5% dikali 6.500.000 sama dengan 325.000. Februari 8.800.000. 30% kali 8.800.000 sama dengan 2.640.000. 5% dikali 2.640.000 sama dengan 132.000. Ditotalin jadi itu dikurang jadinya 2.508.000. 10% dikali 8.800.000 sama dengan 880 sama dengan 3.080.000. 60% kali 8.800.000 sama dengan 5.280.000. 5% dikali 8.800.000 sama dengan 440.000. Bulan Maretnya 5.600.000. 30% dikali 5.600.000 sama dengan 1.680. 5% dikali 2.640.000 sama dengan 84.000. Totalnya itu ada 1.596.000. Itu dapatnya dari 1.680.000 dikurang 84.000. 10% dikali 5.600.000 sama dengan 560.000. Itu terus sama dengan 2.156.000. Itu total dari 1.596.000 ditambah 560.000. 60% dikali 5.600.000 sama dengan 3.360.000. 5% kali 5.600.000 sama dengan 280.000. Yang bulan April 6.800.000. 30% dikali 6.800.000 sama dengan 2.040.000. 50% dikali 2.040.000 sama dengan 102.000 sama dengan 1.938.000. 10% dikali 6.800.000 sama dengan 680 sama dengan 2.618.000. Itu total ya, dari 1.938.000 tambah 680.000. 60% dikali 6.800 sama dengan 4.080.000. 5% dikali 6.800 sama dengan 340. Yang bulan Mei 7 juta. 30% dikali 7 juta sama dengan 2.100.000. 5% dikali 2.100.000 sama dengan 105.000 sama dengan 1.995.000. 10% dikali 7 juta sama dengan 700.000 sama dengan 2.695.000. 60% dikali 7 juta sama dengan 4.200.000. 5% dikali 7 juta sama dengan 350.000.
Juni 8 juta. 30% dikali 8 juta sama dengan 2.400.000. 5% dikali 2.400.000 sama dengan 120.000. Totalnya 2.280.000. Itu dikurang. 10% kali 8 juta sama dengan 800.000. Itu totalnya 3.080.000. Itu dapat dari totalan 2.280.000 ditambah 800.000. Hasilnya 3.080.000. 60% dikali 8 juta sama dengan 4.800.000. 5% dikali 8 juta sama dengan 400.000. Lanjutan, anggaran pengumpulan piutang. Di sini anggaran bulan, di tabelnya ada bulan piutang Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Di bulan itu ada November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Piutang di bulan November 6.500.000, di bulan Desember 8.800.000, di bulan Januari 6.500.000, di Februari 8.800.000, Maret 5.600.000, April 6.800.000, Mei 7 juta, Juni 8 juta. Di bulan Januari itu 6.500.000, di bulan Desember anggarannya ada 5.280.000 sama 440. Terus di Januari 2,502,5 3.900 325. Di Februari 380 5 280 440. Di Maret 2.156 3.360 280. Di April 1.258 480 340. Di bulan Mei 269 95 4.200. Di bulan Juni 3.080. Totalnya di bulan Januari itu 432,5, di Februari 7,420, Maret 7,761, di bulan April 5,058, di Mei 7,055, Juni 7,620. Penerimaan kas. Di sini ada tabel ada uraian piutang, penjualan, lain-lain total. Di bulan Januari itu piutang ada 8.432,5, penjualannya 6.500, lain-lainnya 900, totalnya 15.832,5. Di bulan Februari 7.420, 8.800, 1.500, totalnya 17.720. Di bulan Maret 7.761, 5.600, 1.000, totalnya 14,361. Di bulan April 5.058, 7.800, 1.300, totalnya 14.158. Di bulan Mei 7.055, 100, totalnya 15.155. Di bulan Juni 7.620, 8.000, 1.000, totalnya 16.620. Di sini ada anggaran pengeluaran kas. Ada bahan baku, gaji, asuransi, pajak mesin, biaya. Di bulan Januari itu 1.000, di bulan Maret 700, di bulan April 1.000, di bulan Juni 1.000. Di gajinya di bulan Januari 1.900, di bulan Februari 1.900, di bulan Maret 1.900, di bulan April 1.900, Mei 1.900, Juni 1.900. Asuransi di bulan asuransi itu dibayarnya pada bulan April sama Juni, makanya di sini April 4.000, di Juni 1.000. Pajak mesin dibayarnya cuma di bulan Januari itu 3.000, biayanya di bulan Januari 3.000,
Februari 3.500, Maret 4.000, April 3.800, Mei 3.300, Juni 2.800. Totalnya di bulan Januari itu ada 8.900, Februari 5.400, Maret 6.600, April 10.700, Mei 5.200, Juni 2.700. Besar kredit sama dengan defisit tambah saldo kas minimal kurang saldo kas awal tambah bunga, sama dengan 43.500.000 ditambah 800.000 dikurang 2.800.000 ditambah 3%, sama dengan 41.500.000 ditambah 0,03, sama dengan 42.745.000. Bunga 3% sama dengan 0,03 dikali 42.745.000 sama dengan 1.282.350. Soal ketiga itu yang diminta, jika didasarkan atas kepentingan pemegang saham alternatif manakah yang akan dipilih. 2. Berikan alasan mengapa alternatif tersebut dipilih. 3. Tentukan break even financial leverage. Di sini yang jawab kasih 1 itu ada alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3. Alternatif 1 itu hutangnya 0, saham 100%, dipenuhi 100.000 lembar saham, harga 13.000, 17% obligasi, totalnya 0. Alternatif kedua itu ada hutang 50%, saham 50%, dipenuhi 50.000 lembar saham, 13.000, 17% obligasi, sama dengan 117 juta. Alternatif ketiga, hutangnya 50%, saham 50%, dipenuhi 50.000 lembar saham, 13.000, 17%-nya obligasi, totalnya 650 juta. Terus ada yang tabel kedua itu ada EBIT, interest 17%, EBT, tax rate 30%, atau income. Alternatif 1, EBIT-nya 160 juta, interestnya 0, EBT-nya 160 juta, tax rate 30%-nya itu 48 juta. Add income-nya 112 juta. Alternatif kedua, EBIT-nya 160 juta, interest 17%-nya itu 19 juta 890. Terus EBT-nya 140 juta 110.000, tax rate-nya 56 juta, add income-nya 84 juta 110.000. Alternatif ketiga, EBIT-nya 160 juta, interest-nya 110 juta 500.000, EBT-nya 49 juta 500.000, tax rate-nya 14 juta 850.000, add income-nya 34 juta 650.000. Lanjutan jawaban nomor 3 itu EPS sama dengan net income dibagi jumlah saham kali 100%. Alternatif yang pertama itu sama dengan 1,120, alternatif kedua 1,682, alternatif ketiga 693. Yang kedua ada rate of return sama dengan EBIT dibagi T capital kali 100%. Alternatif satunya sama dengan 0,084%. Alternatif kedua sama dengan 0,084%, alternatif ketiga 0,084%. Rate of return sama dengan net income dibagi E capital kali 100%. Alternatif pertama 0,086%, alternatif kedua 0,044%, alternatif ketiga 0,026%. Yang menghasilkan EPS dan return yang paling tinggi adalah alternatif 1. EPS-nya adalah 1,120 dan return atau pengembalian laba sebesar 0,086%. Terus di ini ada break even financial leverage, alternatif 1 dan 2. X buka kurung 1 kurang T dibagi S1 sama dengan X kurang C kurung 1 kurang T dibagi S2.
X 1 kurang 0,3 dibagi 100.000, X dikurang 19.890.000, 1 kurang 0,3 dibagi 50.000. 0,7X dibagi 100.000 sama dengan 0,7X dikurang 13.923.000 dibagi 50.000. 0,7X kali 50.000 sama dengan 0,7X kurang 13.923.000 kali 100.000. 35.000X kurang 70.000 sama dengan 392,300. 35.000X sama dengan 1,392,300 juta. X 1,392,300 dibagi 55.000, X sama dengan 39.780.000. Alternatif 2 dan 3. X kurang C 1 kurang T dibagi S2 sama dengan X kurang C 1 kurang T dibagi S3. X kurang 19.890.000, 1 kurang 0,3 dibagi 50.000 sama dengan X kurang 110.500.000, 1 kurang 0,3 dibagi 50.000. 0,7 X 13,923 dibagi 50.000 sama dengan 0,7X dikurang 70.350.000 dibagi 50.000. 50.000 0,7X kurang 13.923.000 sama dengan 50.000. 0,7X kurang 77.350.000. 35.000X dikurang 696.150 sama dengan 35.000X 3.867.500 juta. 35.000X dikurang 35.000X sama dengan 696.150 dikurang 3.867.500. X sama dengan 3,171.350. Alternatif 1 dan 3. X 1 kurang T dibagi S1 sama dengan X kurang C 1 kurang T dibagi S3. X sama 1 kurang 0,3 dibagi 100.000 sama dengan X kurang 110.500.000 kurang 1 kurang 0,3 dibagi 50.000. 0,7X dibagi 100.000 sama dengan 0,7X dikurang 77.350.000 dibagi 50.000. 0,7X kali 50.000 sama dengan 0,7X kurang 77.350.000 kali 100.000. 35.000X sama dengan 70.000X kurang 35.000X kurang 70.000X sama dengan 7,735 miliar. 35.000X sama dengan 7,735 miliar. X sama dengan 7,735 dibagi 35.000, X sama dengan 221 juta. Soal nomor 4 itu yang diminta apabila memperoleh EBIT sebesar 450 juta dengan tax rate sebesar 40%, berapa pendapatan per saham dari ketiga alternatif pembelanjaan tersebut? Yang kedua, hitung pula dari masing-masing alternatif tersebut ROR TC, yang B ROR EC. 3. Alternatif mana yang menghasilkan EPS dan return yang paling tinggi? 4. Tentukan break even financial leverage. Jawaban nomor 4, alternatif 1, hutangnya 0, sahamnya 100% dipenuhi. 100.000 lembar saham harganya 13.500, 11% obligasi, totalnya 0. Alternatif 2, hutangnya 50%, saham 50% dipenuhi. 50.000 lembar saham harganya 13.500, 11% obligasi, totalnya 675.000.
675 juta. Alternatif 3, hutangnya 70%, saham 30%, dipenuhi 30.000 lembar saham, harganya 13.500. 11% obligasi 405 juta totalnya. Alternatif 1, EBIT-nya 450 juta, interestnya 0, EBT-nya 450 juta, tax rate-nya 180 juta, net income-nya 270 juta. Alternatif 2, EBIT-nya 450 juta, interestnya 74 juta 250 ribu, EBT-nya 600 juta 750 ribu, tax rate-nya 240 juta 300 ribu, net income-nya 360 juta 450 ribu. Alternatif ketiga itu EBIT-nya 450 juta, interestnya 44 juta 500 ribu, EBT-nya 360 juta 450 ribu, tax rate-nya 144 juta 180 ribu, net income-nya 216 juta 270 ribu. EPS sama dengan net income dibagi jumlah saham kali 100%. Alternatif 1 sama dengan 2.700, alternatif 2 7.290, alternatif 3 4.325. Rate of return on TC, EBIT dibagi T capital kali 100%. Alternatif 1 sama dengan 0,33%, alternatif 2 sama dengan 0,5%, alternatif 3 sama dengan 0,2%. Terus rate of return sama dengan net income dibagi E capital kali 100%. Alternatif 1 sama dengan 0,2%, alternatif 2 sama dengan 0,178%, alternatif 3 sama dengan 0,1602%. Yang menghasilkan EPS dan return paling tinggi adalah alternatif 2. Laba per saham adalah 7.290 dan return atau pengembalian laba sebesar 0,178%. Terus break even financial leverage, alternatif 1 dan 2, X (1 kurang T) dibagi S1 sama dengan X kurang C 1 kurang T dibagi S2. X dikurang 1 kurang 0,4 dibagi 100.000 sama dengan X kurang 74.250.000. 1 kurang 0,4 dibagi 50.000. 0,6X dibagi 100.000 sama dengan 0,6X dikurang 44.550.000 dibagi 50.000. 0,6X kali 50%, 0,6X kurang 44.550.000 dikali 100%. 30.000X sama dengan 60.000X kurang 4,455. 30.000X kurang 60.000X sama dengan 4,455. 30.000X sama dengan 4,455 sekian. X sama dengan 4,455 sekian dibagi 30.000. X sama dengan 148.500.000. Alternatif 1 dan 3, alternatif 2 dan 3, maaf. X kurang C 1 kurang T dibagi S2 sama dengan X kurang C 1 kurang T dibagi S3. X kurang 74.250.000, 1 kurang 0,4 dibagi 50.000 sama dengan X kurang 44.500.000 buka kurung 1 kurang 0,4 dibagi 30.000. 0,6X sama dengan 0,6X dikurang 44.500.000 dibagi 50.000 sama dengan 0,6X dikurang 26.730.000 dibagi 30.000.
30.000 0,6 X kurang 44.500.000 sama dengan 50.000 buka kurung 0,6 X kurang 26.730.000. 18.000 X kurang 1.336.500 sekian sama dengan 30.000 X kurang 1.336.500 sekian. 18.000 X dikurang 30.000 X sama dengan 1.336.500 sekian dikurang 1.336.500. 12.000 X sama dengan 0. X sama dengan 12.000. Alternatif 1 dan 3. X buka kurung 1 kurang T dibagi S1 sama dengan X kurang C buka kurung 1 kurang T S3 dibagi S3. X buka kurung 1 kurang 0,4 dibagi 100.000 sama dengan X kurang 44.500.000. 1 kurang 0,4 dibagi 30.000. 0,6 X dibagi 100.000 sama dengan 0,6 X dikurang 26.730.000 bagi 30.000. 0,6 X sama dengan 30.000 buka kurung 30.000 sama dengan 0,6 X kurang 26.730.000 kali 100.000. 18.000 X sama dengan 60.000 X kurang 2673 sekian. 18.000 X dikurang 60.000 X sama dengan 2673 sekian. 42.000 X sama dengan 2673 sekian. X sama dengan 2673 sekian dibagi 42.000. X sama dengan 63.642.857. Pembuktian EPS sama dengan dibagi jumlah lembar saham. Alternatif satunya ada 89,1, alternatif 2 89,1, alternatif 3-nya itu 81,0. Di sini ada tabel alternatif 1, 2 dan 3. EBIT di alternatif 1 48.516.000. Interest 0, EBT 48.516.000. Tax rate-nya 59.406.666. Add income-nya 89.110.001. Di alternatif 2 EBIT-nya ada 48.516.667, interestnya 74.250.000, EBT-nya 74.226.667, tax rate-nya 29.706.666. Add income-nya 44.560.001. Di alternatif 3 EBIT-nya 48.516.667, interestnya 44.550.000, EBT-nya 405.450.000. Di tax rate alternatif 3 162.180.000. Add income di alternatif 3 243.270.000. Terima kasih. Itu UAS manajemen keuangan saya.